Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kelas 2E dengan nomor pokok mahasiswa 2011-04-0023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah peradaban Islam dengan tema periodisasi sejarah peradaban Islam. Secara umum, peradaban Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Berikut secara singkat penjelasan mengenai 3 periode tersebut. Yang pertama, yaitu periode klasik. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan yang terjadi tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi yang terjadi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air sangat baik. Bangunan dengan arsitektur yang menakjubkan juga dibangun, seperti adanya Istana Az-Zahra Cordoba dan Istana Alhambra Granada. Tidak hanya itu, sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Lalu, pada bidang teologi, adanya Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Ibnu Hujail, Al-Nazam, dan Al-Zuba'i. Kemudian dalam bidang tasawuf, adanya Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hajlaj. Dan lagi dalam bidang falsafat adanya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh. Lalu ada Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Namun sangat disayangkan, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Selain itu juga, sebelumnya secara politik, daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat yang sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran yang terjadi tahun 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dengan Syiah dan juga antara Arab dengan Persia bertambah nyata. Dunia Islam terbagi menjadi 2, yaitu bagian barat yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu,
bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua yaitu 3 kerajaan besar, terjadi tahun 1500 sampai 1700 Masehi, sekaligus masa kemunduran yang terjadi tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu agama sangat kurang di masa ini. Alhasil, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Menurunkan kekuatan militer dan politik, Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India, dan Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa, dan Kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern pada tahun 1800 sampai dengan sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal, yaitu tahun 1800 sampai 1967 Masehi, dan kebangkitan kedua, yaitu 1967 sampai dengan sekarang. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang periode sejarah peradaban Islam. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.